Di UU ITE pasal 27 ayat 3 itu juga ngejelasin bila mana itu terkait soal kepentingan umum maka tidak dapat dipidana gitu. Nah, tapi jadi abu-abu gitu karena jadi Papua ini ini adalah pertaruhan terakhir dari perlindungan hutan di Indonesia. Jadi hampir 40% ya hutan yang tersisa di Papua, hutan yang tersisa di Indonesia itu berada di Papua. Tahun berikutnya, Wet'suwitz dalam laporan tahunannya menjelaskan, menjelaskan manfaat yang diharapkan akan mengalir dari aliansi dengan sosok kuat tersebut. Gitu. LPP ini militer gitu ya, lalu kemudian pejabat publik, lalu punya perusahaan ekstraktif gitu ya. Bahkan ya walaupun kata dia kemudian sempat gitu ya, tapi tercatat gitu. Aku mau mention Bang di dalam laporan ini gitu bahwa posisi complete striker mungkin ya, lengkap kan posisi konflik kepentingan ini sama dia gitu ya. Itu di teman-teman Greenpeace International menyebutnya begini. Di sini ya, tahun berikutnya Wet'suwitz dalam laporan tahunannya menjelaskan, menjelaskan manfaat yang diharapkan akan mengalir dari aliansi dengan sosok kuat tersebut gitu ya. Menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan Luhut Panjaitan akan menggunakan pengaruhnya dengan pemerintah, polisi dan militer untuk mendukung proyek Sungai Darewo. Dan ini ada kutipan dari pengumuman dari yang dilakukan oleh Wet'suwitz gitu ya. Ini sebenarnya di website-nya dia. Ditaruh di website-nya dia gitu. Ini menunjukkan bahwa posisi saja itu udah sangat pengaruh gitu ya. Posisi dia sebagai ex-militer gitu. Lalu kemudian posisi dia sebagai pejabat publik hari ini dan bukan cuma sekedar pejabat publik ya. Kayak bupati, gubernur gitu, tapi Menko gitu. Dan kemudian Menko yang mengurusi, Menko Marifest adalah Menko yang mengurusi soal investasi dan sumber daya alam di Indonesia gitu. Nah, ini kan konflik kepentingan yang lengkap sebenarnya ya. Dan ini yang coba diungkapkan sama kawan-kawan gitu ya, bahwa posisi yang berbahaya gitu ya. Berbahaya dalam artian sangat mudah untuk menggunakan kewenangannya tanpa harus dia melakukan sesuatu. Nah, apa yang ingin sebenarnya kemudian diucapkan lagi sama teman-teman gitu untuk terus mengeluarkan gini bahwa konflik kepentingan itu tentu sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup, ekstraktivisme dan HAM. Siapa yang jawab? Gua. Oke. Jadi gimana ya ngejelasinnya? Kita kan hidup di bumi yang sama kayak yang tadi Bang Rio bilang gitu ya. Dan manusia butuh lingkungan yang bersih, manusia butuh air yang bersih, manusia butuh udara yang bersih gitu. Terus udah gitu kita tahu bahwa Indonesia tuh negara yang kaya gitu. Kita ada di Ring of Fire, terus kita juga punya hutan hujan tropis yang cukup besar, tapi sekarang udah pada botak semua gitu kan, sisanya tinggal di Papua. Terus udah gitu juga Indonesia itu ibarat kata, apalagi di Papua ya, lu nanam apa jadi deh pokoknya gitu. Nanam toge udah pasti jadi. Kalau ini nanam sawit aja bisa jadi gitu. Padahal nanam sawit itu belum tentu di tiap tempat bisa jadi kan sebenarnya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia dan sayangnya orang-orang yang punya kuasa ini, lu punya duit, lu punya kuasa. Sayangnya orang-orang yang berkuasa ini punya kuasa dan punya usaha gitu ya, pinter untuk ngelihat peluang itu. Caranya gimana sih gitu kan? Yaitu dengan menciptakan sistem oligarkinya itu sendiri gitu. Gimana caranya supaya usahanya bisa berlangsung? Gimana supaya dia dapat izin perusahaan? Ya salah satunya adalah masuk ke dalam sistem politiknya negara. Supaya apa? Supaya ada jalur yang bisa menjadi jalan pintas gitu loh, supaya apa yang jadi usaha dan yang bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, profit gitu, itu bisa lebih mudah. Apalagi tahu bahwa
presidennya juga punya semangat yang sama gitu. Presiden kita hari ini asalnya dari bisnismen, ya kan, dagang kayu gitu. Meskipun sarjana kehutanan. Meskipun sarjana kehutanan, nggak berarti dia cinta hutan kayak anak-anak Greenpeace. Ya kan? Masuk. Karena Jokowi nggak pernah magang di Greenpeace. Makanya di HPH dia maksudnya. Nah, jadi pada akhirnya posisi itu dimanfaatkan gitu. Apalagi si orang ini gitu ya menjadi sosok yang cukup kuat di menjadi aktor di belakang kesuksesannya Jokowi hari ini. Dan kenapa sih sekarang ditempatin orang-orang yang memang ibaratnya jadi backing gitu. Nah, itu salah satunya adalah supaya usaha dan kuasa itu bisa saling berkesinambungan pada akhirnya menciptakan oligarki gitu. Sedangkan kita nih yang masyarakat ya gini-gini aja gitu hidupnya dengan polusi udara, kepanasan, perubahan iklim, kadang hujan kadang enggak, terus akhirnya flu gitu kan. Ya terus BPJS susah. Ya udah kan. Dampaknya banyak gitu kan. Tiba-tiba banjir, tapi kita mau ke rumah sakit ngantri karena BPJS segala macam. Jadi ya alhamdulillah hidup di Indonesia kita kena dampaknya banyak gitu. Gitu. Nah, di dalam laporan ini berarti nggak cuman Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya ya Bang yang disebut gitu ya. Ada banyak tadi Bang Rio bilang pensiunan polisi, pensiunan militer, pejabat publik, orang partai. Harusnya yang mereka lakukan bukan menggugat ya, tapi membuktikan bahwa laporan-laporan masyarakat sipil ini bukan begitu adanya misalnya. Kalau misalkan emang salah ya dalam prinsipnya ya semestinya dikeluarkan lagi satu publikasi yang memang bisa membuktikan itu. Betul. Mestinya bukan mengkriminalisasi. Iya, karena akhirnya satu negara yang repot dan kita ngabisin pajak. Jadi duit lu bayar pajak buat kriminalisasi gua. Iya kan? Iya. Dan mereka tetap untung karena perusahaannya tetap berjalan kan ya. Iya. Dan perusahaannya tetap berjalan. Nah, sobat lingkungan, podcast ini teman-teman bisa dengarkan di Spotify dan di akun YouTube-nya Greenpeace gitu. Dan kita mau masuk tadi kita udah ngomongin bahwa dari kekayaan sumber daya alam yang kita punya, ternyata yang mendapatkan keuntungan adalah orang-orang yang punya kekuasaan politik gitu ya, kekuasaan uang dan berputar-putar di sana saja. Tapi kita lupa ternyata ada orang yang tinggal sebenarnya di Papua yang dari awal sudah menjaga hutan Papua, yaitu adalah masyarakat adat Papua. Dan di dalam laporan ini atau di dalam diskusi-diskusi kita yang tadi Kak Fatia sebutkan, pengungsi lokal gitu ya, pada umumnya adalah masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan Papua, yang menjaga hutan Papua, yang manfaat dia menjaga hutan Papua itu tidak cuma untuk kita di Indonesia tapi untuk secara global. Tapi kemudian mereka menjadi minoritas di tanah sendiri dan tertindas gitu ya. Nah, aku mau masuk ke sana nih pertanyaan berikutnya. Para pejabat-pejabat negara ini malah sibuk misalnya melakukan kriminalisasi terhadap aktivis gitu ya. Tidak mencoba membuktikan bahwa dia tidak terlibat gitu. Tidak mencoba menyelesaikan persoalan misalnya di Darewo terjadi pengungsi besar di situ gitu ya. Bukan itu malah yang diselesaikan. Padahal mereka pejabat publik yang memiliki kewenangan, nggak cuma kewenangan, di situ ada perusahaannya, artinya dia bisa menggunakan itu gitu untuk menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Gimana menurut lo, Pak? Iya. Nah itu sebenarnya jadi refleksi ya, sebenarnya jadi contoh bahwa negara itu nggak serius gitu dalam menghadapi dan juga memberikan solusi atas krisis hak asasi manusia yang terjadi di Papua ataupun dimanapun hari ini gitu. Karena organisasi-organisasi kayak Kontras, YLBHI dan lain-lain gitu yang bergerak di isu HAM gitu, nggak mungkin kita merongrong terus gitu ya kalau misalkan memang negara sudah memberikan keadilan dan juga menyelesaikan yang namanya kasus-kasus pelanggaran HAM gitu. Tapi hari ini ternyata kan kita lihat justru dengan adanya pengungsi internal, dengan krisis yang terjadi di Papua, konflik bersenjata dan lain sebagainya, itu justru yang malah jadi senjata bagi mereka supaya bikin Papua jadi tanah kosong dan terus menciptakan rasa takut gitu. Kalau misalkan memang ada itikat baik gitu, kita memang berniat untuk meminta maaf, kita memang berniat untuk mensejahterakan manusia,
dan memang secara tulus gitu ya jadi pemimpin negara untuk bisa menyelesaikan konflik dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi di Papua sekarang nggak perlu terjadi. Simpelnya begitu aja sebenarnya. Itu kan soal memanusiakan manusia aja, nggak perlu pakai teori-teori HAM pasal berapa. Enggak, itu dasar banget gitu loh. Dan itu tidak terjadi sampai dengan hari ini, malah mementingkan kepentingan personal gitu. Padahal pejabat-pejabat ini kan mereka sudah kaya ya dan punya kuasa gitu. Dan umur mereka juga enggak yang masih muda gitu. Mereka udah bisa tinggal kongkang-kongkang kaki liburan gitu. Terus rakyat yang kena kriminalisasi, orang-orang warga Pakel, Budi Pego dan lain sebagainya, yang kena siapa? Yaitu masyarakat itu yang kena. Tapi perusahaan apa? Semakin kaya gitu loh. Apa dampak yang mereka punya? Nggak ada. Apakah mereka jadi miskin karena kita kritik? Dengan warga-warga kecil gitu ya, petani-petani di Pakel, Budi Pego, terus begitu petani di Kulon Progo dan lain sebagainya yang tanahnya habis buat pembangunan gitu. Mereka semakin miskin. Iya, karena apa? Mereka nggak bisa kerja, di penjara. Terus dipukulin, takut, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Terus tanahnya nggak ada, nggak punya rumah. Akhirnya bergantung lagi sama negara. Akhirnya terciptalah kemiskinan struktural. Bergantung lagi sama negara. Terus udah gitu para penguasa ini, pemimpin daerah ataupun pemimpin nasional, apakah mereka nyenyak tidurnya untuk memikirkan itu? Gue sih kalau menjadi presiden nggak bisa tidur kayaknya ya gitu, atau gue punya mental issue kayaknya, karena tanggung jawab yang diemban itu ya berat. Nyawa 200 berapa? 60 juta orang 260 sekarang. juta. 267 juta orang itu bergantung sama lu gitu. Bahkan bukan cuman soal aksi nyata gitu ya, gagasan soal bagaimana Papua keluar dari jebakan kemiskinan gitu ya, Papua keluar dari konflik. Nggak cuman Papua ya, sebenarnya konflik-konflik masih terjadi di Kalimantan Tengah, Banyak di Sumatera, di banyak daerah, di banyak daerah di Jawa gitu. Dan undang-undang ITE menjadi satu undang-undang yang paling sering jadi dipakai. senjatanya negara lah pada akhirnya buat nakut-nakutin supaya sekarang gini, tanah lo dirampas, suami lo ditodong cerurit gitu, terus udah gitu tanah ulayat itu di bulldozer, terus lu cuman mau ngomong atas ketidakadilan itu aja lu nggak bisa, mau gimana? Jadi semua kaitan isu lingkungan itu sebenarnya pada akhirnya akan berujung lagi pada hak sipol, salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Karena ketika kita tertindas, tapi kita nggak punya hak untuk menyuarakan apa yang sedang terjadi. Kalau kita menyuarakan terus kita dikriminalisasi, warga bisa apa? Bahkan di netizen sering bilang ya, kalian emang tinggal di sana, kita sering digituin ya, nah, bahwa kita bukan dari emang kalian kesana, emang kalian gitu. kesana gitu. Dan maka kemudian ada masyarakat sipil gitu ya yang bikin laporan, bersuara kayak Fathia dan Bang Haris misalnya ya, berpodcast gitu untuk menyuarakan lebih jauh sebenarnya kan Bang ya, apa yang terjadi di daerah-daerah dan dengan bahasa yang mudah gitu. Mudah dipahami gitu ya. Dengan riset juga. Iya, betul, dasarnya riset gitu loh. Jadi nggak ngasal-ngasal ngomong. Nggak ngasal ngomong gitu. Jadi apa yang membuat lo tetap bertahan di situasi kayak gini gitu ya Bang, dalam konteks lo harus tetap bersuara gitu ya, berkampanye dengan Greenpeace Indonesia yang sebenarnya mencoba menyuarakan apa yang tadi disampaikan sama Kak Fathia ya, korban-korban tadi itu. Tapi memang perlu kita suarakan. Kalau saya gini ya, percaya gitu ya, selama penindasan itu ada, orang yang melawan itu selalu ada. Itu pasti ada. Karena ya kita manusia gitu ya, kalau orang dulu bilang semut aja diinjak pasti melawan dia gitu, apalagi manusia gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya kualitas perlawanan ini menjadi satu kekuatan yang besar. Tapi setiap teori-teori perubahan sosial itu selalu ada pertentangan-pertentangan kan. Sehingga kemudian dia menghasilkan kualitas-kualitas perubahan yang memang mengarah pada kepentingan-kepentingan publik gitu. Nah, sebenarnya kan saya mau menarik gitu ya. Tadi Fathia udah bilang oligarki. Nah, paket undang-undang oligarki ini menguat ketika Presiden Jokowi kedua gitu ya, undang-undang ITE gitu ya, pelemahan KPK, kemudian undang-undang minerba,
terakhir undang-undang Omnibus Law ya semua menyapu semua lini semua lini masyarakat masyarakat ya gitu. Dan sekarang udah mulai dipakai ya Bang? Dan mulai dipakai dan mulai berdampak. Meskipun ada perlawanan yang dilakukan gitu ya. Ini perlu memperkuat solidaritas itu ya gitu ya. Yang harus dibangun oleh masyarakat sipil. Karena negara ini kalau masyarakat sipilnya kuat, seharusnya kalau pemimpin-pemimpin ini paham soal bagaimana berdemokrasi ya, masyarakat sipil kuat sebenarnya itu mengontrol kualitas jalannya demokrasi di Indonesia ini menguat gitu. Bukan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang kritis gitu ya. Nah, ini yang menjadi penting sebenarnya bahwa saya berharap gini sebenarnya kejadian ini orang memperkuat solidaritas kita terhadap Fathia dan Haris gitu yang sedang berjuang di pengadilan gitu ya, dan kita memperkuat sebenarnya dan kita fakta-fakta menunjukkan bahwa ini ada hubungan yang kuat gitu ya. Yang kita lawan ini pejabat publik gitu ya, bukan orang yang memang dia tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat publik. Karena dalam konteks itu kita memperkuat kita masyarakat sipil karena pejabat publik ini dia seharusnya memperjuangkan kepentingan publik dan dia harus mengurangi atau menghindari konflik kepentingan tadi gitu. Dan ini yang saya kira selalu ketika kita memperkuat solidaritas gitu dari masyarakat sipil ini itu akan memperkuat kualitas perlawanan kita sih sebenarnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai kendor kemudian takut terhadap yang terjadi dengan Fathia dan Haris yang sudah mengalami proses di pengadilan, tapi kita pasti kalau kita tidak melawan besok kita yang akan kena gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi spirit sih kalau saya melihat, karena selalu ada ya kepentingan itu selalu ada, tapi harapannya peristiwa-peristiwa ini akan memperkuat demokrasi gitu. Ya. Dan ada tren gitu ya Bang Fat gitu, ada tren menggunakan undang-undang ITE ke masyarakat, bahkan menggugat podcast kayak kita ini gitu ya. Terbaru Nizar Patria gitu ya, staf khusus Menteri BUMN yang bidang komunikasi yang dulu wartawan misalnya melaporkan Tempo ya podcastnya gitu ya ke Dewan Pers gitu. Ini sebenarnya lagi-lagi bahwa ini ada sebuah tren gitu ya, pemidanaan, kriminalisasi gitu ya, menakut-nakutin gitu ya, mencoba untuk melakukan somasi, bahkan kita tahu beberapa media juga yang sempat untuk disomasi gitu, untuk melakukan perubahan berita atau perubahan. Jadi memang 10 tahun ini hampir 10 tahun lah ya, 9 tahun ya. Ini kayaknya masyarakat sipil bisa nggak sih Bang dibilang Fat kalah berkali-kali gitu ya? Memang kalah terus. Karena memang satu ya, kita nggak bisa memungkiri juga sudah banyak yang pada akhirnya terkompromis gitu ya. Lalu yang kedua juga kultur negara nakut-nakutinnya sekarang udah institusional. Kalau dulu kan di zaman Orba hari ini ngomong Soeharto, besoknya nggak ada kan, tinggal nama gitu, hilang Petrus gitu kan. Kalau sekarang ya diancamnya pakai undang-undang, jelas gitu loh, emang legal gitu untuk memenjarakan orang-orang yang kritis gitu. Terus udah gitu kalau misalkan kita turun ke jalan gitu, besokannya digebukin, ditangkap sama polisi. Reformasi di korupsi itu berapa? 3.000 orang ya kan yang jadi korban gitu. Tapi menurut gua selemah-lemahnya iman gitu ya hari ini, setakut-takutnya kita sama negara hari ini, jangan sampai kita takut ngelawan. Karena udah kalah terus kita mundur, kayak sayang banget aja menurut gue, ya udah jor-joran aja gitu loh. Karena kita nggak tahu bahwa sebetulnya berbagai macam kekalahan itu justru jadi modal buat kita memperlihatkan sama negara bahwa situasinya tuh nggak baik-baik aja. Dan pada akhirnya semakin sering kita kalah, akan semakin banyak elemen masyarakat yang juga akhirnya kena dampak dan pada akhirnya sadar dengan situasi itu. Dan
Justru yang harus dikuatkan itu adalah teman-teman di akar rumput, teman-teman yang berhadapan langsung dengan konflik gitu, karena justru mereka nggak punya privilege yang sama-sama kita kayak gini, masih bisa ngobrol dan segala macam, karena betul. banyak orang yang dikriminalisasi gitu ya, karena nggak paham hukum, mereka mau aja dibawa ke kantor polisi tanpa pengacara misalkan kayak gitu. Itu hal paling dasar sebenarnya gitu kan. Karena menang atau kalah, yang kayak tadi gue bilang, mau kalah berkali-kali gitu kan, apa nggak capek? Capek pastinya. Tapi kalau misalkan kita pada akhirnya berhenti buat ngelawan setelah berulang kali kalah, berarti kita memberikan privilege yang lebih besar lagi sama orang-orang yang berkuasa itu untuk terus ngalahin kita. Itu aja sih. Dan itu yang buat lu masih tetap kuat, masih kuat kan, Pat? Ya insya Allah lah ya, yang paling juga asam lambung. Paling juga asam lambung. Asam lambung. Makasih banyak Bang Rio, Fathia gitu ya. Hulu hilir yang kita bicarakan dan banyak banget tadi sebenarnya topik kita bicarakan. Semoga tidak membuat bingung sobat lingkungan ya dan teman-teman gitu. Tapi ini adalah gambaran kompleksitas yang besar banget yang memang harus segera diselesaikan gitu ya. Kita menghadapin banyak persoalan dan sangat kompleks. Tapi jangan membuat kita takut, itu yang paling penting. Betul. Ini yang jangan membuat kita takut, tapi justru harusnya mengencourage apa ya? Jadi lebih berani lah berani. Karena kalau kita tidak melawan ya kayak gitu, sepertinya akan berhadapan dengan situasi yang sama gitu. Iya. Aku pinjam kalimat Fathia. Apa tuh? Gua aja dulu Pak. Kalau kita menyerah gitu ya, walaupun kita kalah berkali-kali, itu kita memberikan privilege bagi orang yang berkuasa untuk membuat kita kalah lagi dan menekan kita terus-menerus gitu ya. Jadi tetap melawan walaupun kita tahu besok itu bahwa kita akan kalah, itu adalah upaya perlawanan kita agar mereka tidak punya privilege. Betul. Gitu ya Fathia? Iya, mempersempit ruang mereka. Mempersempit ruang mereka. Merdeka gitu ya. Kalau kata ini kita melawan dengan sehormat-hormatnya gitu. Iya. Jadi perlawanan ini yang harus kita terus berlakulah seperti Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro. Iya. Sobat lingkungan, podcast ini bisa teman-teman dengarkan di Spotify dan YouTube-nya Greenpeace Indonesia. Dan teman-teman bagi yang ingin mendukung perlawanan ini bersama Fathia dan Haris, kami berharap juga teman-teman bisa meramaikan persidangan setiap hari Senin di PN Jakarta Timur. Baik, begitu teman-teman di episode kali ini. Selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih.